seolah menjadi praktik yang terus menjamur di tanah air, tak terkecuali di kawasan pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tak hanya menarik pungutan, nyatanya para pelaku juga kerap melakukan tindakan kekerasan. Lantas, benarkah ada peran orang dalam aksi pungli dan aksi premanisme ini? Berikut laporan investigasi Tanjung Priok. UTC gak ada pungli, gak bisa muat. Mobil di setiap blok numpuk. Nah, numpuk. Pak, sabar Pak, sabar. Gila, motornya. Yang 2.000 lah, kalau mobil-mobil luar dipinta goceng lah gitu. Jadi pengennya ada inilah dari pihak yang berwajib lah gitu. Untuk luar kota ya, ini bukan supir-supir yang istilahnya, kalau ini kan jarang, kecuali tidak kenal lah. Kalau ada stiker-stiker komunitas Pak, alhamdulillah aman gitu. Cuman kalau luar kota abis Pak, kayak sama HP gitu ya kan. Terus asmoro-asmoronya ngambil dongkrak lah, ngambil apa gitu. Pokoknya pengen dibasmi lah gitu, pengen di inilah gitu, pengen diamankan lah gitu. Kalau bisa tangkepin lah gitu. Jangan sampai inilah. Jangan sampai meresahkan driver Pak gitu. Kalau di luar mah cuma 5.000, kalau di sini ada yang 20.000, ada yang 15.000. Muat juga itu. Nah, harapan ke depannya gitu, minta inilah aman gitu, disesuaikan lah. Jangan terlalu mahal gitu kalau pungutan liarnya. Pungutan liar alias pungli tak ubahnya parasit yang sulit basmi. Di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, supir-supir truk kontainer mengeluhkan maraknya pungli yang memaksa mereka merogoh kantong lebih dalam. Jika lagi apes, supir-supir truk itu tak hanya menghadapi pungli, tapi juga aksi premanisme disertai ancaman kekerasan. Belakangan ini, beredarnya video pungli menggunakan plastik hitam di media sosial dan aksi supir-supir truk kontainer mengeluhkan maraknya pungli kepada Presiden Republik Indonesia dalam kunjungannya pada tanggal 16 Juni 2021 menjadi sorotan masyarakat. Saat itu, kepala negara tengah mengadakan kunjungan ke kawasan bisnis tersebut dan berdialog dengan para supir truk. Ini kayaknya dia menurunkan sesuatu dari atas, menurunkan alat, apa itu namanya, kantong plastik. Terus ya, ini supirnya lagi mempersiapkan uang untuk dikasih. Kami juga mengalami tentang tindakan kriminalitas Pak, gitu ketika macet gitu. Nah banyak sekali kawan-kawan tuh hampir tiap hari sampai hari ini pun juga mengalami tentang tindakan kriminalitas gitu. Ya pada saat macet gitu, kawan-kawan ini diambillah barangnya. Kalau di Tanjung Priok ini sebutnya asmoro Pak. Yang dia ketika macet itu ngambil barang dari kendaraan gitu secara diam-diam. Kemudian ada juga yang kalau dia terorganisir gitu preman-premannya di setiap daerah-daerah rawan gitu, dia naik ke atas mobil Pak. Handphone kalau dia berani naik ke mobil itu ditodong kita Pak. Ditodong kemudian diminta barang-barang kita, handphone, dompet, segala macam, uang jalan habis gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bapak, nama saya adalah Abdul Hakim Sitompul, panggilan sehari-hari Hakim Pak. Tadi mengenai tadi kata Bapak masalah di depo ya Pak ya, masalah pungli, itu benar sekali Pak. Itu pungli itu begini Pak ceritanya, meminta imbalan lah, kalau nggak dikasih kadang diperlambat. Itu jabatan tadi benar itu, kayak Fortune, Dewi Pak, terus MBP, hampir semua depo rata-rata. Itu Pak. Yang sekarang itu saya perhatikan itu yang agak bersih, cuma namanya depo Senkon sama depo Kurinar agak bersih dikit. Mau ngambil kosongan, nah kita laporan kan, diambil lah. Itu harus ada uang tip, dia bilang pulih ya, atau 5.000 paling apanya kadang-kadang 15.000, ada 20.000 Pak. Itu kalau nggak dikasih, masih dikerjakan, cuma diperlambat. Alasannya dulu yang ada duitnya, kata kasarnya begitulah. Coba mereka itu nggak mau ngomong Pak.
Jadi begitu punglinya Pak di dalam depo itu Pak. Kayak macam kemarin depo macet. Itulah terjadi namanya pramanisme itu. Kalau mungkin lancar, ini mungkin tidak ada Pak. Jadi ini kendala kita ini kemacetan aslinya Pak. Seakan mewakili suara hati rekan seprofesi, kerisauan Hakim dan Agung ditanggapi serius oleh Presiden Joko Widodo. Pak Kapolri, selamat pagi. Selamat pagi Bapak Presiden. Enggak, ini saya di Tanjung Priok. Ada banyak keluhan dari para driver kontainer yang berkaitan dengan pungutan liar, pungli. Instruksi itu pun meluncurkan kalimat sakti yang langsung dihampiri aparat kepolisian. Keesokan harinya, puluhan pelaku pungli yang kerap beroperasi di jalur truk kontainer Pelabuhan Tanjung Priok dicokok. Salah seorang di antaranya merupakan koordinator operator krain yang diduga menjadi oknum aksi pungli di kawasan tersebut. Modus operandinya adalah mengutip sejumlah uang di setiap pintu perlintasan atau gate pass kepada sopir truk kontainer dengan variasi mulai dari Rp2.000 sampai dengan Rp20.000. Kemarin sudah berhasil diungkap sebanyak 49 orang. Pagi ini akan kami rilis kelompok atau klaster yang bermain di luar wilayah pelabuhan dengan modus operandi seolah-olah mengamankan, tapi sejatinya melakukan pemerasan kepada perusahaan angkutan kontainer dari dan ke Pelabuhan Tanjung Priok. Modus operandi yang mereka lakukan adalah dengan memungut uang, menempelkan stiker ke setiap kendaraan. Sistem pembayarannya dilakukan setiap bulan per kontainer. Per kendaraan. Dengan jumlah setoran atau pembayaran antara 50.000 sampai dengan 100.000 rupiah per unit kendaraan truk kontainer. Bagi mereka yang sudah membayarkan uang dengan dalih untuk pengamanan, maka mereka tidak akan diganggu dalam perjalanan. Itu ditandai dengan menempelkan stiker. Jadi Anda bayangkan kalau satu perusahaan memiliki 10 kontainer, 10 truk kontainer, berarti dia harus menyetorkan uang
500.000 sampai dengan 1 juta rupiah. Ada puluhan bahkan ratusan perusahaan jasa angkutan head truk di wilayah Jabodetabek yang hilir mudik mengangkut dan menurunkan barang dari dan ke Tanjung Priok. Saat ini saya Sadila Mukliha dari ISIP. Investigasi sedang berada di Tanjung Priok. Setelah penangkapan pelaku pungli dan premanisme oleh polisi, kami pun tertarik untuk menelusuri situasi pasca penindakan terhadap situasi pungli dan menanyakan tentang pungli dari supir truk yang berada di Pelabuhan Tanjung Priok serta pihak yang berwenang. Berdasarkan wawancara dengan salah satu supir truk domestik mengatakan bahwa nominal yang dikeluarkan untuk bongkar muat barang hingga puluhan ribu rupiah. Besar itu kena 15-20 ribu. Itu untuk jenis kontainer lokal. Kalau untuk jenis kontainer ekspor impor memang berkisar dari 14 sampai 12 ribu doang. Dari luar, bukan untuk dari depo peti kemas. Itu kebanyakan dari Asmoro. Kalau orang Tanjung Priok bilang itu Asmoro. Kalau lagi antri macet macam kayak NPCT, Duipa sama Depo Portur, kan kalau sore menjelang malam itu udah pasti macet. Kebanyakan oknum-oknum itu ngambil paksanya di situ waktu. Kalau Bang pribadi kan malam, Bang. Itu sambil bawa senjata tajam kah atau gimana? Biasanya sih kalau dia minta langsung dikasih enggak. Karena dia itu berkomplot. Biasanya kasih anak kecil dulu yang pinta-pinta. Kalau anak kecil itu dianggap sama supir berani, disepelein, baru datang yang komplotan yang gede-gedenya. Dia ancam itu bawa senjata apa tajam, ada pisau, ada parang, ada. Alhamdulillah kalau seperti itu saya mulai rasa lega lah, Pak. Karena yang ditakutin supir-supir kan macam-macam oknum seperti itu. Tapi kalau udah ada tindak lanjut dari kepolisian, alhamdulillah. Mungkin dari sekarang selanjutnya mulai rasa lega. Serta polisi dan Pelindo II menanggapi permasalahan pungli di Tanjung Priok selama ini dan video pungli yang tersebar di media sosial. Adalah klaster premanisme yang di luar biasanya yang minta-minta uang ketok apa segala itu sebelum masuk pelabuhan. Kemudian klaster kedua adalah para karyawan. Ini yang pungli di beberapa depo-depo yang ada yang kalau lewat harus dengan bayar. Kemarin saya sudah sampaikan ini baru permukaan saja, masih ada layar-layar lagi di atas, masih ada modus-modus operandi lagi yang lain. Saya yakin masyarakat Indonesia akan marah betul apabila melihat ada kantong kresek yang turun dari atas. Saya sendiri sebagai pimpinan Pelindo II marah betul. Tapi setelah saya cek, satu, itu adalah kejadian tahun 2017, kalau nggak salah tanggal 4 November jam 10 pagi. Itu kejadian seperti itu. Jadi perlu kami sampaikan bahwa ini adalah kejadian lama dan sudah kita salah tegas seperti itu. Terus terkait dengan waktu yang ada video juga yang beredar bahwa setengah jam berhenti, itu kejadian hari Jumat. Kejadian hari Jumat dan teman-teman pas break motor sholat Jumat. Namun demikian kami sebagai Pelindo II, sebagai penyedia terminal, kami membuat strategi. Pertama adalah mencoba untuk mendeploy operator non muslim sehingga pada saat hari Jumat istirahatnya juga tetap normal jam 12. Tetapi tidak lebih dari itu, kami juga melakukan pengurangan waktu istirahat dengan kompensasi kepada operator. Sehingga waktu istirahat yang tadinya setengah jam bisa kita pendekin mungkin sekitar setengah jam. Tentunya dengan adanya kompensasi kepada teman-teman operator, kepada teman-teman. Temuan kami setelah melihat situasi di lapangan dan mewawancarai para supir truk kontainer berbalik 180 derajat. Praktik sogokan yang biasanya marak hari itu seakan sirna dari pandangan. Spanduk-spanduk bertuliskan stop pungli dan layanan pengaduan jika terdapat pungli terpampang di jalanan sekitar Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dan sejumlah supir truk berharap praktik pungli di kawasan pelabuhan bisa segera berakhir. Pihak otoritas pelabuhan diminta tidak abai memberantai pungli.